Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fitri Ramadhani dengan NPM A1G0250093. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan luar sekolah, non formal, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Simak video berikut ya. Kita masuk ke pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah istilah yang lebih populer seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah yang mendefinisikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak. Namun seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sikdisnas dan Permendikbud atau Permendiknas turunannya, istilah yang baku dan sering digunakan adalah pendidikan non-formal atau PNF. Dan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dengan penekanan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan fungsional agar peserta didik memiliki kesiapan untuk bekerja atau mandiri. Dan pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun contoh satuan pendidikan atau program pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan kesetaraan seperti program paket A, B, dan C yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Yang kedua, kursus dan pelatihan seperti satuan pendidikan di bawah lembaga kursus dan pelatihan LKP yang fokus pada keterampilan spesifik seperti kursus menjahit, kursus bahasa asing, atau pelatihan komputer akuntansi. Dan PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, jalur pendidikan formal, contohnya taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal, contohnya kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD sejenis atau SPS. Yang ketiga, jalur pendidikan informal, pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Adapun fungsi manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, perencanaan di pendidikan non-formal atau PLS mencakup penetapan program belajar fungsional yang beresponsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Sementara di PAUD, fungsi ini adalah perumusan visi, misi, dan penyusunan rencana pembelajaran yang menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, pengorganisasian di kedua jalur ini fokus pada penetapan struktur kelembagaan, pembagian tugas yang jelas, dan alokasi sumber dafal. Yang ketiga, pelaksanaan adalah fase implementasi di mana pimpinan menggerakkan seluruh sumber daya untuk menjalankan program di pendidikan non-formal atau PLS melalui proses tutorial dan pelatihan keterampilan, dan di PAUD melalui kegiatan bermain yang edukatif dan interaktif. Yang keempat, pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan hasil telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan oleh Permendiknas atau Permendikbud, baik melalui penilaian hasil belajar dan relevansi program pendidikan non-formal atau PLS maupun melalui supervisi proses pembelajaran dan evaluasi perkembangan anak di PAUD. Adapun strategi pengembangan pendidikan non-formal pendidikan luar sekolah. Yang pertama, meningkatkan relevansi program melalui pengembangan kurikulum fleksibel yang berbasis kompetensi dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, yaitu memperluas akses melalui program kesetaraan dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri atau OUDI. Yang ketiga, menjamin mutu layanan melalui akreditasi dan peningkatan kompetensi tutor. Adapun strategi pengembangan PAUD, yang pertama peningkatan kualitas layanan holistik integratif atau HI, yaitu mengintegrasikan aspek pendidikan, pengusahaan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Yang kedua, menjamin mutu melalui supervisi dan evaluasi perkembangan anak secara berkala. Sekian apa yang saya sampaikan tentang materi manajemen pendidikan luar sekolah, non-formal
formal dan pendidikan anak usia dini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.